Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Dingliren sudah habis kawan. Masa keemasannya sudah habis setelah mendapatkan gelar juara dunia. Dia kembali kalah kawan di game ke-6-nya tadi malam saat menghadapi Magnus Carlsen. Saat pada game pertama kawan, Dingliren masih bisa menahan permainan Magnus Carlsen. Dalam permainan klasikalnya bermain remis, dalam permainan Armageddon juga remis. Di pertemuan kedua game ke-6, Dingliren benar-benar habis kawan. Melakukan blunder konyol. Sangat konyol sekali. Bahkan kalian bisa melihat ancaman Magnus kawan. Tapi tidak dengan Dingliren kawan. Dingliren sudah 4 kali kalah berturut-turut di turnamen ini dalam permainan klasik. Kalah dari Fabiano Caruana, kalah dari Alireza, kalah dari Hikaru Nakamura, dan tadi malam kalah dari Magnus Carlsen. Sehingga posisi Dingliren di live rating sekarang jatuh posisinya kawan. Anjlok sekali. Dia sudah keluar dari 10 besar pecatur terhebat saat ini. Dia turun sampai posisi 15. Nah ini juga ada pecatur yang kembali merangkak naik, Arjun Erigaisi. Bermain di French Team Chess Championship kawan, sekarang merangkak naik ke posisi 4 dunia dan menjadi pecatur nomor 1 India. Dingliren kawan, habis sudah masanya. Sangat mengecewakan sekali. Nah turnamen Norway Chess ini sekarang dipimpin oleh Magnus Carlsen kawan sendirian. Karena memetik 3 kali kemenangan berturut-turut dalam permainan klasikal. Seperti biasanya Magnus Carlsen telat panas. Sekarang dia memimpin turnamen dengan selisih 1 poin atas Hikaru Nakamura, diikuti Pragg, Alireza, Fabiano Caruana, dan Dingliren berada di posisi buncit hanya mendapatkan 2,5 poin saja. Ada apa dengan Dingliren? Nah untuk kategori woman-nya seperti biasa bisa kalian buka sendiri atau nanti di video sore kawan akan saya jelaskan hasil di kategori woman-nya. Untuk video kali ini saya tak perlu menunjukkan hasil di kategori woman-nya, langsung ke papan permainannya Dingliren versus Magnus Carlsen atau Magnus versus Dingliren. Magnus pegang putih kawan bermain dengan ready opening. Cukup menarik, bukan pion raja lagi kawan tapi ready opening. Pion D5, pion G3, kuda F6, gajah G2, pion C5 sekarang kawan, rokade, pion E6, baru pion C4, pion D4, pion E3, kuda C6. Nah di posisi ini kawan, di posisi ini diagram sampai langkah ke-6 hitam. Dingliren juga menemui diagram yang sama saat menghadapi Praggnanandhaa dalam permainan Armageddon beberapa hari yang lalu. Bedanya Dingliren pegang putih saat itu kawan. Dan Dingliren memenangkan permainan Armageddon saat menghadapi Pragg. Cuma Dingliren pegang putih mengawali dengan pembukaan Inggris pion C4. Urutan berbeda, cuma diagram sampai langkah ke-6 sama persis seperti yang dimainkan Magnus menghadapi Dingliren ini kawan. Nah, pion D4, kemudian rokade, pion C5, pion E3, kuda C6. Sama persis kan? Bedanya Dingliren memilih dengan pion D3 terlebih dahulu. Setelah itu gajah E7 dari Pragg, baru pion E pukul, pion D4, pion C ambil balik, pion D4. Beda dengan Magnus Carlsen kawan. Tidak dengan pion D3 terlebih dahulu, tapi dengan pion E pukul, pion D4 terlebih dahulu. Pion C ambil balik, baru dengan pion D3 sekarang. Nah, saat Pragg memainkan gajah ke petak E7 kawan, nah Dingliren memainkan benteng E1. Bedanya di sini sekarang diagramnya, Dingliren memilih gajahnya ke petak D6. Nah, Stockfish menyarankan gajah segera dikeluarkan kawan, ataupun juga bermain dengan pion A3 untuk antisipasi manuver kuda ataupun gajah dan persiapan serangan sisi menteri dengan pion-pion, atau kuda ke petak A3 untuk provokasi supaya disikat oleh gajah. Tapi tidak terlalu disukai juga rekomendasi ketiga ini kawan. Tapi Magnus keluar dari 3 rekomendasi dari engine itu kawan. Pengembangan kuda B ke D2 yang Magnus pilih. Apa rencananya kawan? Apakah ke sini nanti disusul dengan pionnya atau ingin mendapatkan kontrol penuh di petak E4 nanti? Disusul kudanya kah, bentengnya kah nanti keluar ke lajur E kawan? Dan Dingliren melangkah rokade. Kuda G5. Seperti itulah idenya, seperti Magnus Carlsen tadi kawan, ingin menguasai petak E4 menantang pertukaran dengan kuda hitam, ataukah juga persiapan dengan pion F-nya.
gajah mundur ke E7, pion F4, benteng B8. Pion A5 disukai oleh stockfish kawan untuk antisipasi pergerakan pion-pion sayap Menteri Putih, tapi memilih dengan benteng B8 untuk persiapan pertarungan di lajur B. Dan di sini Menteri keluar ke petak E2, Menteri hitam keluar ke petak C7, pion G4. Cukup menarik ide dari Magnus kawan. Saat bermain dengan Fiacento kawan, dua pionnya langsung didorong. Sekarang gantian pion G4-nya. Kalau kalian bermain dengan variasi Fiacento, apakah kalian berani kawan dorong pion ini seperti ini? Biasanya kawan-kawan bermain dengan variasi Fiacento pasti cukup pasif untuk mempertahankan struktur Fiacentonya ini untuk bertahan. Tapi tidak dengan Magnus. Dia gunakan untuk menyerang sisi raja dengan pion G4-nya. Pion B5 counter attack dari Ding Liren di sayap Menteri. Pion B3. Pion B pukul pion C4. Nah, di sini stockfish menyarankan ambil menggunakan kuda kawan, supaya kuda ini langsung aktif di pusat. Tapi tidak dengan Magnus kawan. Dia konsen untuk tetap mendapatkan kontrol petak E4 dan ambil balik menggunakan pion B. Dan agar ruang-ruang terang ini tidak lemah kawan, tetap dijaga dua pion. Dan kuasai diagonal terang atau petak-petak terang dengan snipernya gajah terang Fiacento ini. Itulah maksud dari Magnus Carlsen. Setelah benteng angkat naik ke petak B6, baru kuda D lompat ke petak E4 menantang pertukaran. Caplok kembali. Itulah maksud Magnus Carlsen tadi kawan. Dengan kudanya berkembang ke petak D2. Mendapatkan pos yang sangat bagus sekarang di petak E4. Setelah gajah B7 kawan. Tadi stockfish menyukai dengan pion F6. Ini untuk antisipasi salah satu pion ini didorong kawan. Seumpama pion G yang didorong, ya pion F5 dorong kawan. Kalau di sini pion, maksudnya pion putih F5 yang didorong, kalian bisa membuat langkah menunggu. Kuda lompat ke petak E5 ataupun juga langsung baku hantam. Memilih dengan gajah B7 terlebih dahulu. Pion F5. Nah, pion pukul pion, ambil balik. Sekarang kuda lompat ke E5. Menekan pion di sini, buka diagonal terang kawan. Dan juga berikan akses bagi benteng kalau ingin bermain di baris ke-6 nanti. Geser ke lajur H, ke lajur G, ke lajur F. Gajah F4, tekan kuda, ada pion F6. Lindungi kuda sebelum Menteri pindah kawan. Nah, di sini ada benteng AE1. Magnus Carlsen aktifkan satu bentengnya yang belum bergerak ke lajur pusat, ke lajur E. Dan stockfish di sini kawan menyarankan serang benteng kawan dengan gajah B4 ataukah gajah bergerak ke petak A3 untuk dukungan benteng di baris kedua kawan. Kemungkinan kuda ini akan disikat oleh putih juga. Memilih untuk pertukaran, menyerahkan ruang terangnya kawan, menyerahkan gajah terangnya Ding Liren. Sehingga sekarang posisi ruang-ruang terang ini benar-benar dikuasai oleh Magnus. Dengan menterinya kah, dengan gajahnya kah? Nah, sedang menyerang pion di sini kawan. Gajah ke petak D6 terlebih dahulu. Silakan ambil, kalau tidak mau kena tusukan kawan, jelas. Magnus pindahkan rajanya terlebih dahulu ke petak H1 untuk menyerang pion dan backup oleh menteri petak C5. Kemudian gajah G3. Nah, benteng D8 lanjut Ding Liren kawan. Di sini ada menteri mundur ke petak E2, persiapan gajahnya ikut bermain di sentral nanti kawan. Nah, raja bergeser ke H8, saran dari stockfish kawan. Memilih kuda mundur ke petak D7, membuka tantangan pertukaran gajah gelap. Tolak benteng mundur ke F2, maksudnya gajah mundur ke petak F2, menyerang pion kawan, backup dengan gajah E5, baru sekarang gajah terang bermain, gajah D5 skak, raja bergeser. Nah, di sini ada ide dari stockfish dengan benteng kawan, atau menteri cukup ke petak G4, Magnus langsung keluarkan kawan, menteri ke petak H5. Apa idenya? Mungkin diikuti salah satu bentengnya kawan untuk menekan lajur H. Ya simple, pion H6 bisa dimainkan kawan. Tapi terlebih dahulu kalian bisa bermain juga dengan benteng menusuk ke baris kedua. Atau sekarang pion H6. Bagus juga. Ding Liren memilih menterinya yang mundur ke petak F8 terlebih dahulu. Dan benteng diangkat Magnus ke petak E4. Langsung hajar pion ini juga tak ada masalah kawan. Karena setelah diambil pengorbanan sementara. Nah, di sini kawan. Benteng diangkat. Apa idenya? Korban menteri skak, benteng bergeser, skak mat. Nah, diantisipasi dengan pion H6, baru gajah kalian sikat. Tapi Magnus angkat benteng, dan jelas kawan idenya adalah korban menteri.
Korban menteri. Korban menteri kawan. Korban menteri, kalian pasti tahu korban menteri ini adalah ide berikutnya dari Magnus kawan. Sikat balik oleh raja. Benteng bergeser, skakmat kawan. Kalian pasti bisa melihatnya. Walaupun kalian sebagai pemain pos ronda pasti bisa melihatnya. Tapi tidak dengan Ding Liren kawan. Berpikir 3 menit bermain dengan benteng. Dia blunder. Blunder kawan. Apakah dia tidak tahu, tidak melihat ada menteri di sini kawan? Apakah menteri ini ada di luar papan? Sehingga dia tidak tahu adanya menteri di lajur H ini kawan? Ya tentu pion H6. Mungkin kehilangan pion saja di peta D4 ini kawan. Mungkin hanya seperti itu. Ding Liren tidak melihat itu, atau ya dia sudah hilang motivasi kawan. Serahkan saja kemenangan pada Magnus. Ding Liren menyerah kawan setelah menteri dikorbankan. Menteri ambil pion H7 skak, Ding Liren menyerah. Skak mat 1 langkah kawan. Ada apa dengan Ding Liren? Bertanyalah pada rumput yang bergoyang. Oke, itulah kawan. Kekalahan keempat berturut-turut dari Ding Liren setelah kalah dari Fabi, kemudian kalah dari Virosa, kemarin kalah dari Nakamura, kali ini kalah dari Magnus Carlsen. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian kawan. Sedih admin melihatnya, Ding Liren main seperti ini kawan. Ya, kita nanti akan ulas game yang lain saja, tak perlu kita perpanjang. Oke, terima kasih sudah mampir tiap hari. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.